Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali hadir membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kembali akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman inilah yang menjadi penuntun kehidupan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus kuatku hari ini adalah Nggak ada lo, nggak rame. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tanda sebuah kehidupan adalah pertumbuhan. Dan tanda pertumbuhan adalah kita lihat ada perubahan pada fisik kita. Yesus mengalami fase pertumbuhan layaknya manusia biasa. Tetapi kalau kita baca dalam kisah ini, pertumbuhan Yesus secara fisik juga diikuti oleh pertumbuhan rohani, serta pengetahuannya akan firman. Kita tahu kisah ini bagaimana ketika Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus rupanya tidak pulang bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Yusuf dan Maria mencari Yesus, mereka mendapati Yesus sedang bertanya jawab dengan para pemimpin agama, alim ulama. Seorang anak 12 tahun dapat bertanya jawab kepada ahli-ahli agama. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya ketika Yesus bertambah besar, bukan tentang fisiknya, tetapi di situ kita baca adalah bertambah besarnya. Dalam terjemahan aslinya bertambah martabat kedudukannya. Dan itu di mata manusia diperoleh karena pengetahuan Yesus, kemampuan Yesus yang memukau para alim ulama. Apa yang membuat kehidupan seseorang dapat dikasihi oleh manusia dan Allah? Tidak ada alasan lain selain kehidupan yang baik dan benar. Kehidupan yang seturut dan selaras dengan firman Tuhan. Kolose 2 ayat 6-7 katakan, kamu telah menerima Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kehidupan yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, dan iman kepadanya, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menghasilkan perbuatan yang benar. Bagaimana menjadikan kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh dikasihi oleh manusia terlebih Allah. Tidak ada cara lain selain mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia 5 ayat 16-18 kita bisa baca masing-masing. Dan ketika hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah Roh, di mana buah itu harus bisa dinikmati oleh bukan hanya kita, tetapi juga oleh orang lain. Sehingga kehidupan yang dipimpin oleh Roh menghasilkan buah, dan kehidupan kita akan dikasihi oleh manusia dan terlebih Tuhan. Hidup dengan penuh penguasaan diri, hidup sabar, hidup penuh kemurahan. Orang akan menyukai kita. Kenapa? Kita memancarkan karakter Kristus. Karena kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Banyak orang, manusia berusaha berpikir bahwa dia akan dihargai ketika dia sukses.
ketika dia punya kekayaan, ketika dia berhasil mungkin dalam karirnya, baru dia akan merasa hidupnya dihargai. Orang-orang akan mencari dia. Orang-orang akan berusaha untuk menemui dia. Bahkan, mohon maaf, mungkin juga ada orang yang bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Disukai oleh orang lain. Dipuja oleh orang lain. Sehingga dia melakukan kekejian di mata Tuhan. Sebagai orang yang beriman, marilah kita mau hidup dipimpin oleh Roh, menghasilkan buah-buah, dan kehidupan kita boleh menjadi berkat buat sesama, boleh dikasihi oleh manusia, terlebih dikasihi oleh Allah. Tidak cukup hanya sampai dikasihi oleh manusia, belum tentu dikasihi Allah. Tetapi ketika kita dikasihi Allah, percayalah, hidup kita menjadi berkat buat sesama. Sehingga orang menyadari, melihat kehidupan kita, mereka akan diberkati. Jangan sampai ketika orang melihat hidup kita, nama Tuhan yang dipermalukan. Tetapi ketika karakter Kristus itu muncul, kita boleh bagikan, kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Orang akan melihat kita dan berkata, benar, gak ada lo, gak rame. Gak ada kamu, gak asik. Entah kenapa ketika dekat kamu, hidup saya merasa diberkati. Walaupun kita bukan orang yang punya segalanya, tetapi kita punya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami boleh kembali diberkati, diingatkan Tuhan. Dalam hidup kami tidak hidup untuk diri kami saja. Tetapi ada orang-orang lain yang memerlukan terang kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Ingatkan kami, kuasai hati, pikiran, perkataan kami. Supaya ketika kami Tuhan bertutur kata, berperilaku, kami memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Kami berdoa menerima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.